Masalahnya begini, kadang-kadang kita itu nggak sadar juga sebetulnya. Kadang-kadang masak, nyapu, nyetrika, ibu, ya kan? Iya, Terus betul. bapak ya paling-paling yang biasa-biasa aja, mungkin Bapak ngopi ya Bu ya? Ya, ngebetulin lampu dan ini gitu, laki-laki ya nyuci mobil atau gitu kan, biasanya seperti itu. Padahal hal-hal seperti itu kan bisa saling. Halo Sobat BMV, kita kembali lagi di Joki Bicara. Joki Numat Bertanya. Telah hadir nih di tengah-tengah kita ya. Iya, betul. Ketua Seksi Mitra Perempuan Ibu Rini Widodo. Widodo. Yeay. Selamat datang Bu Rini. Selamat datang Bu. Di Joki Bicara. Iya. Dari busananya sudah terlihat ya, perempuan sekali. Titelnya juga Ketua Seksi Mitra Perempuan. Bu, boleh dong kenalan juga. Saya yakin ya Seksi Mitra Perempuan mungkin gak banyak orang yang juga kenal ya Bu ya, dari sisi namanya mungkin ya. Itu kira-kira kesibukan Ibu apa sih? Kemudian pelayanan di Mitra Perempuan seperti apa Bu? Boleh diceritakan sedikit nggak? Sambil kenalan. Terima kasih, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rini Widodo. Saat ini dipercaya oleh paroki membantu di Seksi Mitra Perempuan. Kita sebagai, istilahnya kita koordinator sih ya, koordinator. Kemudian yang lain anggota begitu. Jadi koordinator, ya mungkin bolehlah ketua, tapi kita biasa bilang koordinatornya kita. Koordinator Mitra Perempuan. Iya, koordinator, karena kita tidak bisa kerja sendiri toh. Betul. Ada tim, yaitu ada Suster Stefani RGS dan juga Kak Indri. Kali ini sebelumnya KKI ya, dulu ya, di periode sebelumnya Ketua Seksi KKI BIA. Berarti sekarang membantu di Mitra Perempuan ya Bu? Iya, betul. Secara umum, Mitra Perempuan tuh ruang lingkupnya seperti apa Bu? Ruang lingkupnya ini ya, atas mandat dari Romo juga, bahwa kita diberi kesempatan untuk mengajak juga para perempuan agar berani tampil ya, paling tidak berani tampil, mengisi posisi-posisi yang biasanya notabene diisi oleh laki-laki juga. Wah, menarik nih. Kemudian lalu memberdayakan perempuan juga, menyadarkan bahwa perempuan juga sudah ada yang mengawali, yaitu emansipasi, RA Kartini sendiri. Nah, kita juga pemberdayaan agar menyadari juga adanya, mengharapkan kesetaraan gender yang ada ya sekarang ini lagi banyak dibahas ya di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, jadi memang fokusnya totally perempuan ya Bu ya, pemberdayaan dan lain sebagainya Bu ya. Tapi tadi menarik, udah singgung RA Kartini, udah singgung kesetaraan. Tapi nanti kita akan masuk ke situ Bu. Tapi sebelum ke situ mungkin secara program Bu, konkretnya itu berarti Mitra Perempuan punya program apa aja tuh Bu di Paroki Katedral ya? Iya, di Paroki Katedral kita diharapkan untuk membuat pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan untuk pemberdayaan perempuan. Nah, kami sudah melakukan ada pelatihan menjahit, kursus menjahit. Mulai tahun 2022 ya. 2022 sudah kita lakukan. Alumninya ada 13 orang. Dan kemudian sekarang juga dilanjutkan dan baru selesai periodenya Maret sampai Agustus menjahit. Kemudian nanti ada kursus lagi, kursus kerajinan tangan. Kursus kerajinan tangan itu tahun lalu juga sudah ada alumninya sekitar 11 orang. Tahun ini baru akan mulai nanti Kamis depan. Ayo yang belum mendaftar silakan mendaftar. Untuk tahun ini selain kita memanfaatkan kain perca, juga ada pelatihan membuat kain shibori. Oh, buat misa berarti Bu ya, kain shibori itu ya? Bukan, kain shibori itu teknik saja. Teknik. Namanya mirip itu. Iya, liturgi. Teknik salah kita. Pembuatan kain dengan tekstur-tekstur, ya ada yang diikat, ada itu seperti itu. Menarik sekali. Ini sangat bernilai jual. Jadi tadinya mau saya programkan tahun depan, tetapi Romo pendamping kami, Ketua Bidang Kemasyarakatan,
nggak usah ditunda Bu, kalau bisa sekarang. Gitu. Akhirnya langsung. Meskipun belum ada program yang ini, Menjalankan. dimasukkan di program yang tahun ini. Semoga banyak yang ikut. Amin. Sama beberapa kali kayaknya pernah showcase juga Bu ya di depan ya, hasil-hasilnya ya. Nah justru itu dari saya diminta membantu di Mitra Perempuan, saya mikir bahwa tidak hanya memberikan pembekalan kursus aja, terus hilang begitu saja, tetapi saya udah pemikiran harus ada wadah untuk penjualan produk-produk mereka. Nah itu sudah kita lakukan, yaitu dengan mengadakan bazar berkala. Yang tahun lalu, karena kan selesai kursus itu bulan November, kita mengadakan di akhir tahun. Kemudian untuk alumni yang tahun lalu, tahun ini kami sudah mengadakan 3 kali bazar lagi, yaitu di bulan Maret, Juni, dan Agustus kemarin. Nah nanti akhir tahun akan ada bazar lagi untuk alumni yang kemarin dan tambah alumni yang baru. Nah hasil bazar itu lumayan bagus omsetnya, jadi cukup mengembirakan dan membuat teman-teman alumni kursus semangat. Jadi memang konkret sekali Bu ya. Iya betul. Setelah dilatih, diberdayakan langsung. Betul. Gitu ya. Jadi memang saya pikir programnya sangat membumi Bu untuk pelatihan-pelatihan dari Mitra Perempuan. Lalu nih Bu, adakah hubungannya perjuangan di seksi perempuan, Mitra Perempuan Ibu, dengan kesetaraan gender? Kan tadi sudah membahas dengan emansipasi dan lain-lain ya. Gitu. Iya, ya pastinya ada. Masalahnya begini, kadang-kadang kita itu nggak sadar juga sebetulnya. Kalau ternyata ada terjadi ketidaksetaraan gender, maksudnya ketidakadilan dalam masalah gender ini. Seperti katakanlah nih, secara mudahnya aja secara domestik, pembagian kerja di rumah saja, ya kan? Kadang-kadang masak, nyapu, nyetrika, ibu, ya kan? Iya, Terus betul. Bapak ya paling-paling yang biasa-biasa aja, mungkin Bapak ngopi ya Bu ya? Ya, ngebetulin lampu dan ini gitu, laki-laki ya nyuci mobil atau gitu kan, biasanya seperti itu. Padahal hal-hal seperti itu kan bisa saling bertukar ya, siapa yang sempat aja gitu kan bisa. Dan juga untuk memasak pun nggak harus perempuan kali ya, kan banyak juga chef laki-laki. Betul sih. Betul kan? Ya seperti itu sih. Nah kalau dari kesetaraan gender sendiri, versi Bu Rini itu seperti apa Bu? Ya itu tadi, kalau menurut saya kesetaraan gender itu adalah ada hak saling antara laki-laki dan perempuan yang bisa berbagi salingnya itu loh. Saling dalam beberapa hal, meskipun tentang pekerjaan, apa yang bisa dilakukan, juga menyangkut posisi-posisi di dalam suatu strata begitu ya. Kadang-kadang kan biasanya laki-laki. Sekarang pun juga sudah kita arahkan agar perempuan juga menjemput bola, berani gitu. Kadang-kadang ada aduh aku bisa nggak ya gitu. Ya kan? Suka kadang-kadang yang muda-muda aja sekarang ketua wilayah, ketua itu kan juga kadang-kadang aduh si Pak itu aja, Pak ini aja, padahal perempuan juga oke loh. Iya ya kan? benar. Banyak yang. Dan sekarang ada beberapa sih Bu ya. Iya. Udah banyak. Bogor Tengah ya, terus Bogor Timur. Saya Cigudeg, mengalami waktu di awal-awal saya ketua wilayah sendiri perempuan waktu itu. Nah sekarang dari 15 sudah lumayan ya. 6 orang perempuan, 9 laki-laki. Nah lalu kalau secara umum di masyarakat, Ibu melihatnya kesetaraan gender seperti apa, Bu? Masyarakat umum. Di masyarakat umum memang kita masih banyak, ya kalau dibilang prihatin gitu ya, tadi itu adanya, ini perempuan tahu apa, atau perempuan bisa melakukan apa, padahal banyak yang bisa dikerjakan perempuan seperti itu sih menurut saya kesetaraan gender. Juga di beberapa budaya bahwa ada yang laki-laki lebih, apalagi kita pratriarkat ya, itu laki-laki lebih, kemudian di beberapa daerah yang memposisikan laki-laki lebih tinggi daripada yang perempuan, seperti itu sih. Kalau di gereja sendiri gimana Bu? Melihat
kesetaraan gender di gereja. Apalagi Romo laki-laki nih, Bu. Iya. Ya, tapi oke kan kita punya kalau untuk Romo sendiri kan pasti udah ada jawabannya ya tersendiri bahwa kita betul. mengacu kepada hierarki yang Ya, di sana. Kemudian yang saya soroti adalah yang itu tadi, para pengurus-pengurus sudah mulai banyak perempuan juga masuk ke dalamnya. Di DPP aja dari 19 perempuannya 8. Oke, di DPP. Di DKP malah banyakkan perempuan. Dari 12 perempuannya 7 DKP. Mungkin karena berurusan dengan uang kali ya. Jadi Malah diperlukan laki-laki susah dikasih percaya uang, Bu. diperlukan Habis semua. ketelitian Habis. dan apa ya, mungkin kalau perempuan lebih hati-hati menggunakan, lebih teliti pula gitu ya. Jadi dan untuk ketua wilayah tadi saya sampaikan dari 15 udah 6 yang perempuan. Dan saya yakin lingkungan itu banyak yang perempuan juga. Iya, betul. Perempuan. Sayang saya belum punya datanya dari sekian puluh lingkungan itu berapa yang laki-laki, berapa perempuan, nanti akan saya cari tahu berapa persen. Yang jelas bahwa untuk pengurus sub berikutnya itu kebanyakan perempuan. Menarik. Sub berikutnya ya, selain pucuk pimpinan tuh sub berikutnya udah boleh dicek di tingkatan manapun, baik wilayah maupun lingkungan itu banyak perempuan. Sekretaris juga rata-rata juga. Nah, itu dia. Sekretariat. Kenapa harus ke sekretariatan harus perempuan? Laki-laki juga boleh kok, bisa kan? Stereotip nih. Iya, stereotipnya kan begitu. Oh, karena lembut, ini teliti. Ya, padahal laki-laki juga bisa untuk sekretariat. Kalau bendahara banyak kan perempuan bendahara. Iya kan? Kebanyakan gitu. Bu, sebenarnya agak penasaran sih sama isu kesetaraan ini, Bu ya. Sebenarnya akar permasalahannya itu apa sih, Bu? Apakah memang budaya patriarki itu misalnya ya yang sangat mengakar, atau tadi Ibu sempat sebutkan ya perempuannya juga harus berani. Iya, betul. Gitu. Jadi maksudnya ini memang situasinya demikian dari zaman dahulu, atau memang ada sisi mentalitas yang belum terbangun, atau apa sih akar dari ketimpangan tadi soal gender tadi, Bu? Iya, ketimbangannya memang bisa dari kesiapan kita sendiri ya, para perempuan juga ada yang tadi itu saya sampaikan bahwa budaya itu mempengaruhi sekali. Yang di Jawa begini, ya kan? Iya, yang di Minang begitu, katakanlah di Flores seperti itu, seperti apa, begitu kan? Nah, itu hal-hal yang mempengaruhi. Jadi kenapa terjadi ketimpangan itu karena ada permasalahan-permasalahan tentunya yang dirasakan bahwa oh di sini ada ketidakadilan gendernya gitu. Dan Ibu melihat trennya ke arah positif, Bu, makin ke sini? Dari yang kita lihat ya bahwa ini akan trennya positif sekali, karena perempuan-perempuan juga kita boleh melihat dan mulai bangga bahwa di Indonesia pun juga udah banyak perempuan-perempuan yang tampil dengan luar biasa di kalangan baik nasional maupun internasional dari perempuan-perempuan di Indonesia. Loh, kemana narasumbernya? Iya, kita kan lagi iklan nih. Nah, buat sobat BMV sekalian, khususnya Sultan Katedral Bogor, TV di belakang kita nih bisa diisi loh. Bisa diisi sama iklan, produk, barang, dan jasa Anda sekalian. Masih banyak juga loh spot-spot yang lain seperti di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Iya, betul banget. Karena karya komunikasi sosial tuh nggak bisa jalan sendirian. Sangat perlu dukungan dari Sobat BMV semuanya. Yuk langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya podcastnya. Sarangheo. Dan aktivisme terus bergulir ya, Bu ya, terus berjalan ya tentang perempuan ini. Nih ada satu cerita menarik, Bu, nih tentang budaya zaman dulu, Bu. Kan kalau zaman dulu tuh kalau perempuan stereotipnya udahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Udahlah, entar juga di dapur. Jadi ibu rumah tangga, ya kan? Dan itu rasanya mungkin secara realita mungkin kalau di perkotaan agak kurang, Bu ya. Tapi di beberapa daerah masih, Bu. Mentalitas seperti itu yang ngapain sih kuliah? Udah SMA aja cukup gitu. Ibu gimana melihat itu, Bu?
Ya, itu di samping budaya itu tadi, kemungkinan juga adanya kendala ekonomi juga bisa jadi, ya kan? Kendala ekonomi juga pendidikan di kultur tersebut, pendidikan di keluarga maupun di lingkungannya, di budaya itu pendidikannya kurang memadai, jadi sudahlah. Dan apalagi sekolah itu kan perlu biaya ya. Tapi sekarang udah bagus nih, pemerintah udah banyak sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip gratis loh. Ya. Ada yang gratis, dan itu semoga yang di pinggiran sana itu sudah mulai ada kesadaran bahwa anak-anak dan terutama perempuan harus sekolah juga. Minimal wajib belajar itu sampai SMP ya? 9 tahun. Iya, sampai SMP kan? 9 tahun, iya. 9 tahun kan, SMP. sampai SMP gitu, seperti itu. Karena kalau kita melihat ya leluhur kita ya mungkin ya hanya SR gitu banyak kan, kalau banyak-banyak hanya sekolah rakyat gitu di tingkat SD gitu ya, tingkat SD. Karena itu tadi yang ada stereotip bahwa perempuan adalah konco wingking. Ya, konco wingking tuh ya kerjanya itu tadi di dapur saja katanya. Yang penting kalau ada, malah ada yang bilang kalau nggak bisa masak bukan perempuan itu namanya kan, nggak bisa ngurus rumah tangga gitu kan. Jadi suka jadi pendidikannya adalah pendidikan untuk kegiatan-kegiatan domestik lebih banyak. Iya. Waktu itu. Kalau sekarang tuh saya yakin sudah lebih maju, sekarang udah banyak yang sekolah dengan baik sih, perempuan-perempuan. Jadi stereotipnya ada. Ada. Tapi tentu usahanya kita ubah ya Bu ya. Betul. Maksudnya ya itu di soal kesetaraan ya Bu ya. Kalau dari isu kepemimpinan nih Bu, kan ada beberapa stereotip nih yang di masyarakat ya, bahwa laki-laki itu identik dengan logika, nah perempuan dengan perasaan gitu. Nah bagaimana Bu Rini melihat itu? Kalau dari sisi itu? Ya mungkin kalau secara naruliahnya ya, nalurinya, laki-laki itu kan memang pemikirannya logika, secara logika, dan laki perempuan. Tetapi kan banyak juga perempuan-perempuan yang tegas, ya kan? Ya, pandai, tegas, dan berani mengambil segala risiko atau apa dengan kalkulasi-kalkulasi seperti itu. Banyak juga pemimpin dari kita yang seperti itu. Bahkan juga pasti pada tahu bahwa ada juga yang laki-laki maju mundur, ya kan? Ragu-ragu, peragu, ada loh, ya kan? Kita mungkin juga di sekitar kita juga kita bisa tahu teman-teman kita ada yang udah diojok-ojokin gini-gini tapi ntar dulu ya kan? Iya. Itu laki-laki juga ada yang seperti itu, bukan harus perempuan yang berasa begitu kan, laki-laki juga. Jadi itu hanya menurut saya sih stereotip ya, balik lagi. Ya kembali lagi itu. Logika bukan miliknya laki-laki dan perasaan milik perempuan ya. Betul. Semua punya porsinya gitu, masing-masing ya. Dengan porsinya masing-masing. Ya kan, sesuai kodratnya masing-masing, tapi tidak harus terus itu harga mati. Iya betul. Seperti itu kan. Oke Bu, tadi kita udah ngomongin soal kepemimpinan dan tadi di awal Ibu sempat bilang juga kan emansipasi ya. Bagaimana R.A. Kartini itu ya berjuang, memberi teladan gitu ya Bu ya. Kalau Ibu sendiri melihat perjuangan R.A. Kartini itu sekarang dampaknya apa ya Bu buat perempuan hari ini? Karena apakah hanya kegiatan seremoni seperti fashion show tanggal 21 April misalnya kan lebih banyak perayaan Kartini gitu ya. 21 April pakai kebaya gitu kan. Apa hanya berhenti di situ? Rasanya juga dulu kayaknya Kartini nggak pakai kebaya terus gitu. Atau gimana Bu dampak positifnya hari ini? Dampak positifnya yaitu kalau menurut saya ya itu karena di awalnya itu adalah Kartini naik gitu ya, karena menyoroti tentang pendidikan kan waktu itu. Betul, ya. edukasi. Pendidikan, dia mendirikan sekolah gitu ya. Jadi ini pun sekarang membuat perempuan-perempuan juga sudah berani nih, nggak hanya laki-laki aja dong yang berhak untuk sekolah tinggi, ya kan? Perempuan juga banyak sekarang, ada dokter, profesor, malah banyak yang kemana juga sudah itu. Jadi juga perempuan dengan adanya perjuangan R.A. Kartini juga diingatkan bahwa ayo juga boleh mencapai baik pekerjaan atau
pendidikan yang mereka inginkan sekarang ini, ya kan? Banyak kan perempuan-perempuan ke maritiman juga banyak, ya kan? Yang kerja di geologi, maksudnya sampai ke tambang-tambang di bawah itu banyak. Ada teman-teman juga, anak-anaknya banyak yang bekerja di sana, yang dulu notabene adalah itu laki-laki. Domainnya laki-laki toh. Nah itu pasti juga ada unsur-unsur perjuangan Era Kartini juga mendobrak gitulah ya, memberi semangat gitu untuk perempuan berani tampil itu. Jadi memang Era Kartini itu membuka pintu perempuan untuk ngejar mimpinya ya Bu ya? Iya betul. Dalam banyak hal yang mungkin dulu dipikir domainnya laki-laki, ternyata perempuan juga bisa ya. Iya, perempuan juga bisa berdaya gitu Bu ya. Ya menarik sih ya. Jadi bukan hanya sekedar fashion show dan pakai kebaya tanggal 21 April loh. Tapi punya esensi yang sangat dalam terkait perjuangan Kartini luar biasa. Jadi perjuangan Kartini memang terus hidup sampai sekarang gitu. Iya, betul. Sampai ke depan nanti. Nah, kalau ngomongin kesetaraan lagi nih, Bu. Ya kan, di satu sisi banyak tuntutan mengenai kesetaraan gender nih dari perempuan ya. Tapi di sisi lain perempuan juga minta dikhususkan nih. Seperti contoh ya, Bu, ada di mall kan ada parkiran khusus wanita ya. Ya benar kan, Bu. Terus di kereta juga ada gerbong khusus wanita gitu. Apakah contoh-contoh itu tadi nggak jadi paradoks, Bu, di masyarakat umum gitu? Iya. Pertentangan gitu. Ya, terima kasih. Itu memang bisa kayaknya di sisi lain mau begini kok ini begini. Katanya sama-sama nih. Tapi kok minta dikhususkan sendiri di gerbong gitu. Kalau melihat privilege ya itu ya tadi ya, privilege gitu ya. Privilege itu mungkin karena kesetaraan itu kan tetap harus memperhatikan kodrat. Kesetaraan harus tetap memperhatikan kodrat. Dan kalau tadi contohnya parkir, mungkin ya parkir, siapa tahu perempuan tersebut membawa begitu banyak barang-barang dan anak-anak gitu kan. Kalau itu kan lebih dekat atau ada gitu vale-vale lebih safe seperti itu. Kemudian kalau ada kereta gerbong khusus perempuan, gitu ya. Saya mengalami gitu bahwa mungkin itu diadakan karena adanya kondisi-kondisi tertentu yang menyangkut ketidakadilan gender itu tadi, maksudnya kekerasan terutama kekerasan di dalam tanda kutip kereta itu. Karena ada pelecehan seksual di kereta gitu kan. Nah, mungkin terus dikhususkan nih perempuan-perempuan di sebelah sini, laki-laki ada gerbong next-nya begitu. Seperti itu sih mungkin untuk mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan dari kalau dicampur segitu banyak, karena kereta itu kan tidak longgar ya gitu ya. Apalagi di jam-jam berangkat kantor, pulang kantor itu gepeng lah ya. Kita berdiri tanpa pegangan pun nggak akan jatuh. Iya benar. Nah itu terjadi sering kaum laki-laki ini ada celah, ada kesempatan gitu loh. Terus terjadi hal-hal yang diinginkan ya Bu. Iya. Seperti itulah sepertinya. Menarik Bu, tadi ya artinya setara bukan soal sama rata ya. Bukan. Tapi memang kesetaraan bukan berarti sama persis loh. Betul. Tapi tetap harus melihat porsinya. Porsi dan kodratnya. Baik laki-laki maupun perempuan itu. Bu, ini saya tadi karena Ibu bahas tentang kereta dan dinamika di dalamnya Bu ya. Saya jadi teringat soal sedikit pelecehan seksual Bu ya. Betul. Pelecehan seksual tuh kan seringkali yang disalahkan perempuannya Bu ya. Nah itu gimana Bu? Padahal kan belum tentu, misalnya mungkin pakaiannya atau apa gitu ya. Padahal di negara-negara yang pakaian yang tertentu pun terjadi kok pelecehan seksual gitu. Ibu melihatnya gimana Bu? Kok perempuan kayaknya jadi yang salah terus gitu? Nah itu dia. Itulah soal yang ketidaksetaraan gendernya di situ tuh. Masalah ketidaksetaraan. Kenapa harus perempuan terus yang disalahkan? Padahal kalau kita boleh lihat ya, yang di kereta itu orang-orang banyak kantoran yang mau kuliah ya kan, ada yang mau bekerja di apapun, kan nggak buka-bukaan gitu kan, nggak vulgar gitu loh, ya kan, nggak vulgar seperti itu. Jadi kayaknya mungkin yang salah adalah pihak sebelah deh.
ini. Oknum. Oknum ya, oknum bahwa dalam kondisi rapi ini pun kalau sininya sudah tidak benar, apapun tuh akan menjadi sesuatu begitu sih. Jadi memang itu tadi ya, sangat disayangkan ketika ada kasus pelecehan seksual lalu yang disalahkan baju perempuannya. Betul. Atau siapa suruh malam-malam pulangnya malam gitu ya. Padahal laki-lakinya ada yang tidak bisa mengontrol birahinya. Aduh. Harus dilihat kasus per kasus kan. Betul, kasus per kasus. Dan itu juga jadinya isu kesetaraan gender lagi, kok perempuan lagi yang disalahkan. Ya, Bu, ya. Itu kekerasan, itu termasuk kekerasan kan bisa secara fisik, ekonomi maupun pelecehan seksual, perkosaan malahan itu yang sering terjadi, dan lagi-lagi perempuan yang salahkan. Meskipun sampai ke meja hijau katakanlah kan, pasti kayaknya yang dicecar lebih banyak gitu, ya kan? Jadi PR sih Bu ya, PR perjuangan. Kita semua kali ya, bukan perjuangan perempuan doang. Iya, betul. Ya sih, kita juga harus terlibat kayaknya dalam perjuangan itu. Bu, kalau ini mungkin pertanyaan terakhir di segmen ini Bu ya. Terkait dengan tantangan tentang perjuangan. Ibu kan ya mitra perempuan tadi fokusnya adalah pemberdayaan, tapi juga ada isu-isu terkait kesetaraan dan lain sebagainya. Apa Bu tantangan yang hari ini dihadapi dalam perjuangan-perjuangan tentang perempuan yang Ibu lihat? Iya, tantangannya ya itu tadi, bagaimana menghapus masalah-masalah ketidaksetaraan gender itu, termasuk tadi stereotip ya kan, terus marginalisasi, peminggiran, kemudian subordinat, kita selalu dianggap nomor 2 gitu kan. Kemudian beban ganda tuh perempuan kalau dipikir-pikir beban ganda kan, ada beban ganda perempuan, domestik iya, kerja kantoran iya, ya toh, ngurus anak iya, segala macam. Kemudian jadi tadi kekerasan baik ekonomi, fisik, dan ada perkosaan dan sebagainya, itu menjadi tantangan bagaimana itu bisa dihilangkan. Dan setahu saya kalau nggak salah mitra perempuan membuka call center ya? Betul. Itu masih Bu ya? Masih. Kita membuka call center dari awal kita berdiri karena memang ada di situ bahwa mitra perempuan untuk mengadakan pendampingan kepada perempuan korban ketidakadilan. Nah, itu kita buka call center, dan tahun lalu kita ada 13 yang menjadi yang didampingi lah ya. Pendampingan ke kami itu malah ada yang dari Muslim 3 orang. Kemudian tahun ini sampai saat ini 13 juga kebetulan. Kebetulan 13, tetapi untuk tahun ini malah ada anak-anak, remaja dan dewasa yang berkonsultasi. Pastinya kita menjaga kerahasiaan, itu hanya angka saja yang kita sebutkan, tapi untuk ini. Pasti seputar tadi ya isu-isu yang isu seperti itu. Mungkin teman-teman bisa masukin ininya ya di layar ini call centernya supaya teman-teman yang tadi ya mungkin ada kegelisahan ya Bu ya, itu bisa disampaikan langsung ke call center minta perempuan. Call center nomornya adalah nomor Kak Indri dan nomor suster. Jadi memang orang-orang yang kompeten untuk menangani. Kak Indri kan yang basicnya juga psikologi. Iya, Kak Indri kan di psikologi, dan suster udah kita paham lah ya secara spiritual bisa diharapkan. Nanti posternya tolong dimasukin guys ya, supaya teman-teman melihat. Utamanya perempuan-perempuan. Untuk ini kita bukan jemput bola ya, jadi hanya menerima yang datang. Jadi dan itu pun kalau dikira oh ini kurang domain kami akan limpahkan ke yang lain yang pas. Umpamanya kalau udah cerita-cerita, oh ternyata berhubungan dengan hukum nih, nanti kita akan salurkan ke Justice and Peace gitu, seperti itu. Pokoknya oh ini tentang ini kayaknya merujuk tentang agama dan doktrin-doktrinnya, kita refer ke Romo gitu. Jadi memang diharapkan ada solusi lah Bu ya. Betul, dari permasalahan-permasalahan sesuai dengan kapasitasnya juga ya Bu ya. Oke. Jadi kita
memberikan pintu, kalau ada yang paling tidak memberikan bahu. Tempat cerita gitu ya. Tempat cerita. Kadang orang nggak minta solusi, cuma pengen didengar juga. Iya, ya. ada Banyak beberapa gitu, Bu, ya? yang datang juga pengen cerita dong, gitu. Hanya pengen cerita. Karena dia bingung mau cerita ke siapa nih. Tidak selalu mereka punya masalah yang pelik gitu, bukan, tapi pengen didengarkan, betul tadi. Jadi kami memberikan telinga, bahu kita untuk mendengarkan dan menenangkan paling tidak kepada yang datang, kepada mitra perempuan. Yang menghubungi mitra perempuan. Kalau untuk solusi pasti ada pihak-pihak yang lebih kompeten kalau memang diharuskan seperti itu. Oke. Mungkin dari pertanyaan kita segitu dulu ya, Bu. Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke segmen Joki Numat Bertanya. Jadi di segmen ini kita bakal menjawab pertanyaan dari Sobat BMV. Gitu. Jadi kita udah bikin question box di Instagram, jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang sudah diseleksi. Iya, sudah diseleksi. Nanti akan tampil di layar harusnya. Tampil di layar, boleh. Boleh? Silakan. Oke, pertanyaan pertama kali ini, Bu. Apa tanggapan terhadap perempuan yang tidak menikah nih? Gimana tuh? Tapi bukan suster kali ya? Iya, maksudnya kalau suster kan udah jelas ya. Mungkin bukan selibat, yang ini ya, yang apa? Karir kan banyak, Bu, ya? Perempuan ya, wanita karir. Saya pengennya karir, jadi nggak menikah dulu. Udah terlalu fokus sama kerjaan kali ya. Jadi ya kalau nggak memikirkan menikah itu kan pilihan toh. Iya, betul. Menikah adalah pilihan, ya kan? Memang kadang-kadang kita sebagai perempuan itu suka jengah ya, kalau udah umur-umur tertentu belum ada pasangan, suka kapan nikah, begitu kan? Membuat itu apa ya? Ya jengah itu tadi. Kan menikah itu pilihan. Betul. Ya kan? Apalagi kalau umpamanya nih masa sedang berkarir, ya toh, sedang berkarir umpamanya, terus kemudian memang pilihan dia nggak mau menikah, bagaimana? Ya kan? Nggak masalah jadi. Ya kan, nikah pilihan. Emang stereotip, tapi ini ya, Bu, ya? Iya, betul. Orang suara-suara di kuping itu yang bikin gatel ya. Iya. Udah umur segini gitu ya. Kok belum nikah? Iya, saudara lagi yang nanya. Iya, nanya tiap ketemu kapan nikah, kapan undangan nih, kapan itu, seperti itu. Betul. Tapi banyak lagi tadi bener ya, menikah itu kan pilihan, Bu, ya. Pilihan, betul. Dan itu dikembalikan ke pribadinya lagi, Bu, ya. Tidak ada perempuan harus menikah dan laki-laki harus apa gitu, nggak ada aturannya. Betul. Pilihan bebas, kan. bebas. Jadi jangan ditanya kapan nikah ya, setiap Natalan. Setiap ketemu gitu kan. Akhir tahun ya, aduh. Jawabannya Sabtu, nggak Minggu gitu. Nah, gitu. Lanjut, ada lagi. Gimana caranya menjadi perempuan yang setara? Wah, ini banyak sangat ini nih. Soal mindset, soal apa, gimana, Bu? Iya. Setara itu paling tidak kita juga membekali diri dong. Membekali diri dulu dan membuka wawasan. Membekali diri dengan membuka wawasan dong. Kalau kita seperti kata di dalam tempurung yang tadi oke-oke saja dibilang konco wingking doang. Oh iya. Iya kan? Betul. Konco wingking udah nggak ada apa ya keinginan untuk lebih maju dan mendekati. Kalau ada ini laki-laki bisa ini bisa juga kan, kita juga punya keinginan yang sama. Betul. Ya kan? Berani bermimpi yang sama lah paling tidak, seperti itu sih. Jadi membuka mindset juga. Membuka wawasan. Ada lagi tim kreatif? Deh, sudah cukup. Bu, terima kasih. Tadi ada beberapa hal sih menarik menurut saya soal kira-kira kalau teman-teman perempuan mau ikut dalam perjuangan gimana, Bu? Apakah hanya sekedar ikut program dari mitra perempuan atau ada apa begitu, Bu? Silahkan kalau mau bergabung, paling tidak mengikuti program-program kami, dan kami itu kan tetap masih ada pendampingan dari komisi juga. Komisi juga, lalu ada sering dapat undangan dari dinas pemerintahan lah, maksudnya untuk wawasan, menambah wawasan juga ada undangan-undangan sih dari DP3A gitu. Jadi banyak
cara ya Bu ya. Banyak cara. Banyak platform untuk ikut ambil bagian lah. Iya betul. Ya, Bu, ya. Itu tadi. Menarik sih. Kalau yang kursus tadi dipungut biaya apa gimana Bu? Kursus untuk menjahit iya, karena kan ada biaya. Kemudian untuk yang besok ini kerajinan tangan hanya pas pendaftaran saja 50.000. Kemudian bahan-bahan tentunya dibeli sendiri kan ya. Meskipun kita sediakan tapi harus dibeli karena bahan-bahan itu kan kita pesan juga untuk bahan-bahan. Kecuali perca. Karena perca ada beberapa penjahit yang memberikan secara cuma-cuma. Jadi kita juga memberikan kepada yang kursus cuma-cuma. Ikut ambil bagian juga mungkin bisa tadi ya. Kalau ada bahan apa ya mau bantu mitra perempuan untuk support teman-teman yang lagi latihan. Iya, betul. Mungkin waktu nggak ada, tapi mungkin ada apa yang bisa dibantu ya Bu ya? Iya, betul. Saya terima kasih karena di kepengurusan ini banyak juga ada umat yang memberikan perhatian pada kami dengan mengirimkan barang-barang termasuk mesin jahit itu dapatnya sumbangan. Ya, alat-alat di ruangan kami itu sumbangan-sumbangan itu. Sumbangan-sumbangan dan kain-kain perca, ada juga yang kainnya masih utuh juga ada yang menyumbang. Puji Tuhan, Bu. Puji Tuhan. Jadi makin banyak yang membantu ya. Iya, ternyata setelah ada kegiatan yang konkret dan juga ada hasil yang bisa dilihat di basar-basar itu, umat juga memberikan perhatian lah untuk bisa apa, Bu Rini ada perlu apa gitu-gitu. Gitu sih. Antusiasnya besar berarti dari umat juga. Oke, terima kasih banyak Bu Rini sudah mampir dan ngobrol-ngobrol di Joki Bicara ya. Ibu terkait dengan kesetaraan gender tadi ya, kita ngomongin kesetaraan gender. Semoga Sobat BMV dapat lebih banyak menemukan titik terang nih dari makna kesetaraan gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman di Joki Bicara yang ingin dijokin, yang punya pertanyaan luar biasa, pertanyaan yang mengkritik mungkin ya, atau yang pertanyaan-pertanyaan unik gitu, kegelisahan dari diri masing-masing, gitu boleh aja nih langsung ketik di kolom komentar di bawah ini. Gitu. Sobat BMV, hari ini kita belajar banyak hal ya dari Bu Rini, bagaimana juga kita kenalan sama seksi mitra perempuan dengan segala upaya baik tentang kesetaraan, tentang pemberdayaan gitu ya. Kemudian juga kita sadar bahwa ternyata setara bukan soal sama rata, tapi juga soal bagaimana melihat sesuai kodrat, sesuai porsinya. Dan ya kita mungkin berharap teman-teman di rumah bisa menemukan makna kesetaraannya masing-masing ya Bu ya. Dan tentu ikut ambil bagian dari perjuangan kita bersama bahwa perempuan itu bisa dan perempuan itu berdaya. Gitu ya. Ibu Rini Widodo, Ketua Seksi Mitra Perempuan Paroki Katedral, aktivis pemerhati kesetaraan gender, seorang ibu dan seorang perempuan pejuang. Terima kasih sudah hadir di Joki Bicara. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih, Sobat BMV.